Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyelenggarakan ujian naskah tesis UNT ya? Puja? Iya Pak, UNT. Ya. Ujian naskah tesis Saudara Puja Surbakti Adiasa. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak pertama-tama kepada tim pembimbing Bapak Dr. Trisna Insanur. Ya, saya menyebut Pak Trisna karena banyak Pak Trisna ini, mohon maaf. Dan pembimbingnya dengan saya sendiri ya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penelaah, pertama kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Sulistiawati MS, kemudian Ibu Dr. Insinyur Luciana Trimo MSIE, dan Bapak Dr. Eka Purnayuda SPMS. Seperti biasa, ujian naskah tesis akan diawali dengan presentasi sinopsis hasil penelitian kurang lebih 15 menit ya. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan hadir, mudah-mudahan bisa berkontribusi. Kemudian diskusi selanjutnya dengan tim penelaah dan terakhir dengan tim pembimbing. Baik, untuk menghemat waktu kami persilahkan kepada Saudara Puja untuk mempresentasikan sinopsis usulan penelitiannya, tesisnya ya, naskah tesisnya yang berjudul Strategi Pengembangan Kemitraan Usaha Tani Sorghum berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi. Dipersilahkan, Saudara Puja. Baik, terima kasih kepada Pak Iwan. Izin mempresentasikan share screen. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Puja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat berkumpul secara daring dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Sidang dan Ketua Pembimbing Bapak Dr. Iwan Setiawan SPMSI. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada tim pembimbing Bapak Dr. Insinyur Trisna Insanur DA. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada tim penelaah Ibu Profesor Dr. Insinyur Sulistiawati MS dan Ibu Dr. Insinyur Luciana Trimo MSIE beserta Bapak Dr. Eka Purnamayuda. Di sini izinkan saya mempresentasikan hasil riset yang berjudul Strategi Pengembangan Kemitraan Usaha Tani Sorghum berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi. Latar belakang penelitian ini terkait dengan masalah impor pangan dan ketahanan pangan yang belum berdaulat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18/2012. Kemudian latar belakang selanjutnya mengenai diversifikasi pangan berbasis bahan pangan lokal. Sorghum sendiri ini sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia karena dapat diproduksi pada lahan yang suboptimal serta tahan terhadap hama dan penyakit yang merupakan keunggulan sendiri tanaman ini. Biji sorghum dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan, dan industri terbarukan. Pengembangan sorghum di Indonesia secara sumber daya, kita ketahui lahan kering, rawa, dan tanah masam begitu banyak di Indonesia. Jumlahnya sekitar 38,7 juta hektar, di mana ini menjadi peluang untuk sorghum dapat berakselerasi karena dapat ditanam pada lahan suboptimal dengan produktivitas yang cukup tinggi. Latar belakang selanjutnya, permasalahan sorghum juga sejalan dengan masalah sistem produksi pangan di Indonesia. Sistem produksi ini mengakibatkan produktivitas dan kualitas produksi dalam skala musiman, harga yang tidak stabil, dan keamanan pangan komoditas yang kurang terjamin. Konsekuensinya,
komoditas tanaman pangan alternatif atau yang relatif baru seperti sorghum ini agak susah mewujudkan keberlanjutan usahanya. Daerah potensial yang dapat dijadikan sentra sorghum adalah Kabupaten Sukabumi, berdasarkan kondisi lahan dan kontur yang cenderung didominasi oleh lahan marginal, karena dari luas area pertaniannya yang mencapai 62,12%, hanya sekitar 37,8% yang produktif, dan sisanya dikatakan lahan marginal atau kritis. Di sisi lain, kemitraan usaha tani sorghum juga diharapkan dapat memaksimalkan kapasitas produksi. Produksi benih dan biomasa saat ini difokuskan untuk kebutuhan perusahaan ternak. Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara bersama Ardi dari Koperasi HMT Sorghum 2021, program kemitraan ini harus segera diperbaharui karena dinilai sudah tidak memberikan keuntungan bagi petani dan kepastian produk bagi koperasi atau perusahaan selaku konsumen. Hal ini dirasa akan mengancam keberlanjutan kemitraan usaha tani sorghum di Kabupaten Sukabumi. Maka untuk itu diperlukan strategi atau roadmap plan of action yang mudah dilaksanakan. Hasil tersebut nantinya dapat berguna bagi pemerintah, perusahaan, dan koperasi, atau bahkan bagi kelompok tani untuk melaksanakan strategi pengembangan secara sederhana. Mohon maaf, identifikasi masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pengembangan kegiatan agribisnis sorghum di Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, bagaimana status keberlanjutan kemitraan usaha tani sorghum di Kabupaten Sukabumi. Dan yang ketiga, apa strategi yang diperlukan untuk mengembangkan kemitraan usaha tani sorghum di Kabupaten Sukabumi berdasarkan dimensi tersebut. Tujuan penelitiannya, yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan kegiatan agribisnis sorghum di Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, menilai dan menganalisis status keberlanjutan kemitraan usaha tani sorghum di Kabupaten Sukabumi. Dan yang ketiga, membuat strategi pengembangan kemitraan usaha tani sorghum berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, usaha tani sorghum sendiri belum diketahui apakah memiliki nilai berkelanjutan yang panjang atau hanya tren musiman. Harus dinilai dari indikator pembangunan pertanian berkelanjutan yang terdiri dari 3 pilar: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun akhir-akhir ini banyak ahli yang menambahkan dimensi teknologi dan kelembagaan yang dinilai relevan pada fenomena saat ini. Adapun gambar kerangka pemikiran yang saya buat ini berupa siklus atau awal dan akhirnya berada di tujuan yang sama, di mana usaha tani komoditas sorghum ini diharapkan berkelanjutan melalui program kemitraan usaha tani yang dinilai dari 5 dimensi indikator pembangunan pertanian berkelanjutan. 5 dimensi itu dianalisis menggunakan analisis rep sorghum dengan MDS, multidimensional scaling, yang nantinya hasil analisis sensitifnya akan dianalisis oleh analisis prospektif pada faktor kunci keberlanjutan, di mana analisis prospektif ini tadi menghasilkan roadmap atau plan of action yang bisa dijadikan strategi keberlanjutan kemitraan usaha tani sorghum, yang kemudian strategi itu diharapkan dapat meningkatkan status keberlanjutan kemitraan usaha tani sorghum. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan mix method menurut Creswell-Jones pada tahun 2020. Pada intinya metode mix method ini penggabungan instrumen dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi mendalam bersama informan. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Serta definisi operasionalisasi variabel digunakan untuk memberikan gambaran tentang beberapa istilah yang digunakan dan membatasi ruang lingkup penelitian. Analisis pengolahan data dilakukan menggunakan 3 alat analisis. Yang pertama, deskriptif kualitatif, digunakan untuk rumusan masalah yang pertama, menganalisis pengembangan kegiatan agribisnis sorghum di Kabupaten Sukabumi berdasarkan 5 subsistem agribisnis. Yang kedua, analisis diagnostik keberlanjutan atau revis yang dimodifikasi menjadi rep sorghum, di mana status ini dinilai berdasarkan atribut pada 5 dimensi. Kemudian yang ketiga, ada analisis prospektif yang berguna untuk mengeksplorasi kemungkinan masa depan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan dengan tindakan strategis. Hasil penelitian yang pertama, pelaksanaan pengembangan kegiatan agribisnis
agribisnis sorghum di Kabupaten Sukabumi dengan membandingkan proyeksi pelaksanaan yang sudah dirumuskan oleh pihak koperasi dan penilaian secara subjektif yang dilakukan di lapangan, hasil menunjukkan bahwa persentase penilaian secara keseluruhan belum optimal atau belum sesuai proyeksi pelaksanaan. Akan tetapi pelaksanaan subsistem pemasaran dan perdagangan dapat melebihi proyeksi penilaian, dan pelaksanaan subsistem pengolahan industri hasil pertanian serta pelaksanaan subsistem produksi usaha tani sudah sesuai dengan proyeksi yang ditentukan. Secara detailnya, subsistem hulu ini masih belum optimal, di mana fungsi yang dijalankan masih belum terlaksana semua, dan yang sudah terlaksana pun masih mengalami kendala. Kemudian subsistem yang kedua, subsistem produksi usaha tani, dikatakan juga belum optimal, di mana faktor yang berpengaruh ini pada usaha tani masih mengalami kendala krusial ataupun kendala operasional. Faktor-faktor ini diamati dengan faktor fisik, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Selanjutnya, subsistem pengolahan dan industri hasil pertanian, diamati banyak petani yang tidak dapat melaksanakan pengolahan hasil sorghum, padahal kegiatan pengolahan sendiri diketahui memberikan nilai tambah bagi hasil usaha tani sorghum ini sendiri. Hal itu terjadi karena keterbatasan petani akan kebutuhan mendadak secara ekonomi. Akhirnya hasil ini dikerjakan oleh pihak ketiga atau tengkulak, sama seperti subsistem pemasaran dan perdagangan yang banyak dilakukan oleh tengkulak. Kemudian yang terakhir, subsistem kelembagaan penunjang ini pelaksanaan programnya cenderung bersifat spesifik lokasi yang ketergantungan akan letak geografis dan kondisi sosial budaya. Selanjutnya, hasil rumusan masalah yang kedua, hasil status keberlanjutan pengolahan kemitraan usaha tani sorghum dapat dikategorikan kurang berkelanjutan atau nilainya di angka 26 sampai 50. Nah, nilai indeks ini dihasilkan berdasarkan penilaian pada 32 atribut yang terangkum dalam 5 dimensi. Kemudian di analisis rep sorghum sendiri ada 3 alat analisis yang ikut serta di dalamnya. Yang pertama analisis reviews itu sendiri, lalu ada analisis leverage untuk menilai atribut mana yang sensitif, dan analisis Monte Carlo untuk menentukan seberapa kuat data yang digunakan atau data yang dikumpulkan. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan selisih antara indeks keberlanjutan MDS dengan Monte Carlo ini pada selang kepercayaan 95%, nilai stresnya kurang dari 0,25 dan goodness of fit-nya kurang dari 1. Menunjukkan bahwa analisis yang dikaji memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Beberapa parameter hasil uji statistik juga menunjukkan bahwa metode rep sorghum ini cukup baik untuk digunakan sebagai salah satu alat evaluasi kemitraan usaha tani sorghum di Sukabumi secara kuantitatif dan cepat atau rapid partial sesuai nama analisisnya. Analisis leverage pada dimensi ekologi menunjukkan ada 3 atribut yang sensitif. Pertama, penggunaan lahan marginal. Kedua, penetapan teknis budidaya. Ketiga, penetapan pengendalian hama penyakit tanaman. Hasil analisis leverage dimensi ekonomi menunjukkan terdapat 2 atribut sensitif. Yang pertama, diversifikasi usaha, dan yang kedua, produktivitas hasil sorghum. Penentuan atribut sensitif ini dilakukan dengan cara memilih atribut yang memiliki perubahan root mean square atau RMS lebih dari setengah nilai skala pada sumbu X dalam alat analisisnya. Analisis Monte Carlo sendiri yang tadi disebutkan dengan iterasi sebanyak 25 kali menunjukkan semua dimensi pada titik koordinat yang seragam atau tidak berceceran. Artinya data pada analisis keberlanjutan ini dapat digunakan dengan baik. Kemudian hasil analisis leverage dari dimensi sosial menunjukkan 3 atribut sensitif. Yang pertama, komitmen terhadap kontrak usaha. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur usaha tani. Yang ketiga, tingkat penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, hasil analisis leverage dari dimensi teknologi menunjukkan 2 atribut sensitif. Yang pertama, penguasaan teknologi pasca panen. Yang kedua, sarana dan prasarana usaha tani. Yang terakhir, hasil analisis dari dimensi kelembagaan menunjukkan terdapat 2 atribut sensitif. Yang pertama, jumlah modal kerja, dan yang kedua, lembaga keuangan mikro.
yang alat analisis yang terakhir membahas tentang strategi kemitraan usaha tani sorghum berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan analisis prospektif ini. Berdasarkan hasil analisis leverage tadi yang memunculkan 12 atribut sensitif, kemudian dianalisis menggunakan analisis prospektif, sehingga menimbulkan 4 kelompok kuadran berdasarkan pada tingkat pengaruh dan ketergantungan masing-masing atribut. Teridentifikasi 4 faktor kunci dominan yang memiliki pengaruh kuat, 1 faktor yang memiliki faktor pengaruh yang kuat tapi ketergantungannya rendah, yaitu pengendalian hama penyakit tanaman. Sementara itu ada 3 atribut yang merupakan faktor yang mempunyai pengaruh tinggi dan ketergantungan tinggi. Yang pertama, produktivitas hasil sorghum, yang kedua, penerapan teknis budidaya, dan yang ketiga, penggunaan lahan marginal. Selanjutnya, hasil dari pembagian kuadran ini, keempat variabel selanjutnya dilakukan eksplorasi secara konsensus untuk menentukan kondisi yang berpeluang terjadi pada variabel tersebut selama 5 tahun ke depan. Eksplorasi ini dilakukan dengan pembuatan skenario. Pada tabel 6.1, masing-masing variabel diberi kode dengan huruf A sampai D dan kondisi variabel diberi kode angka 1 sampai 4. Sehingga kombinasinya dapat ditulis ringkas seperti D2 yang bermakna bahwa kondisi variabel penerapan teknis budidaya kurang terkontrol. Penentuan variabel ini dilakukan dengan hasil analisis morfologis dan diskusi kelompok. Kemudian perbedaan antar skenario yang terjadi ini menimbulkan implikasi terhadap upaya apa yang harus dilakukan. Sehingga skenario yang dilihat berdasarkan perkiraan para responden atau proyeksi, kondisi ini bisa disebut kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang atau kondisi yang mengacu pada kondisi existing saat ini. Skenario kondisi setiap variabel tersebut selanjutnya dikombinasikan menjadi rumusan implikasi strategis dan plan of action. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada setiap indikator dalam skenario yang dianalisis ini diharapkan dapat terumuskan di plan of action yang mudah untuk dilakukan. Ini merupakan contoh pembagian skenario pesimis dan moderat sehingga menghasilkan implikasi kebijakan sistem kontrol teknis budidaya yang sesuai GAP atau Good Agriculture Practice dengan tujuan produktivitas yang maksimal, menghasilkan plan of action, peningkatan layanan kemitraan, dan jaminan potensi hasil. Ini rangkuman analisis prospektif dari setiap prosesnya jika digambarkan, karena tadi masih berupa tabel per tabel. Kemudian ini roadmap strategi pengembangan dibuat secara khusus mengikuti hasil analisis yang sebelumnya sudah dibentuk. Dengan prinsip berbasis pada realita kondisi saat ini, subjek yang secara spesifik diarahkan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki, dan yang ketiga mempertimbangkan kondisi dan potensi sumber daya yang tersedia. Kemudian ini bagian roadmap akhir berdasarkan waktu, berdasarkan kepada strategi juga program dan kegiatan yang ada dalam roadmap ini. Dalam akselerasinya pengembangan kemitraan usaha tani sorghum berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi ini direkomendasikan seperti peningkatan koordinasi antar stakeholder terkait dalam bentuk koordinasi antar berbagai level pemerintahan, eksternal, pihak masyarakat ataupun pihak dunia usaha, berguna untuk meningkatkan efektivitas dalam program dan kegiatan apa saja yang dibutuhkan. Konsolidasi nanti pada akhirnya akan membuat kerangka pembagian tugas dan kewenangan antar stakeholder. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri diharapkan dapat menetapkan kelembagaan yang mencakup organisasi dan aturan main yang mengatur hubungan tata kerja yang jelas antar pelaksana dalam roadmap ini. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam roadmap pembangunan kemitraan usaha tani sorghum ini didukung juga dengan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, pelaksanaan kemitraan usaha tani sorghum di subsistem yang pertama, subsistem sarana produksi masih belum optimal. Di subsistem produksi usaha tani masih mengalami kendala. Di subsistem agroindustri di sebagian besar bahkan belum terlaksana. Kemudian subsistem pemasaran masih berupa strategi, belum pada
pengimplementasian. Dan yang terakhir subsistem kelembagaan, meskipun sudah berjalan pada 4 subsistem, tapi masih belum optimal. Kemudian kesimpulan yang kedua, penilaian indeks keberlanjutan Kemitraan Usaha Tani Sorghum ini termasuk kategori kurang berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa skor yang didapat kurang dari 50. Dengan dimensi tertinggi itu terjadi pada dimensi kelembagaan yang hampir menyentuh angka 50 sehingga dapat diprioritaskan untuk dievaluasi lebih awal. Dan dimensi yang memiliki nilai paling rendah itu dimensi ekonomi, yang sebetulnya dimensi ekonomi ini pada dasarnya jadi tolak ukur petani untuk mengusahakan usaha tani sorghum. Berdasarkan analisis prospektif tadi, tingkat pengaruh dan kepentingan hasil penggabungan existing condition dengan need analysis memunculkan 4 faktor kunci berpengaruh kuat. Yang pertama, produktivitas hasil sorghum, penerapan teknis budidaya, penggunaan lahan marginal, dan pengendalian hama penyakit tanaman. Selanjutnya, saran dalam penelitian ini yang pertama, kegiatan Kemitraan Usaha Tani Sorghum ini seharusnya dapat dievaluasi berkala dan dalam rangka meningkatkan status keberlanjutan, perlu adanya kerjasama antar pelaku utama atau stakeholder. Kemudian yang selanjutnya, nilai indeks keberlanjutan Kemitraan Usaha Tani Sorghum ini dari kelima dimensi perlu ditingkatkan satu persatu. Peningkatan tersebut dilakukan melalui perbaikan atribut-atribut yang pada dasarnya dia bersifat kondisional. Yang ketiga, implikasi strategi yang dihasilkan 4 faktor kunci ini diharapkan tidak bersifat baku dan terbaharui seiringnya waktu dan seiring berdasarkan pengembangan lokasi pengembangan usaha tani sorghum. Dan yang terakhir, terkait dengan pengembangan penelitian serupa, atribut yang dipilih dalam penelitian ini tidak bersifat baku juga, artinya atribut ini dapat dipilih dan fleksibel untuk menggambarkan kondisi terkini yang merujuk pada konsep usaha tani sorghum berkelanjutan, spesifik lokasi, satu wilayah, sehingga kedepannya dapat dirumuskan model kebijakan yang tepat untuk mendukung ketahanan pangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan lagi kepada Ketua Sidang, Bapak Iwan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Puja. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, kita sudah bersama-sama mendengarkan paparan singkat mengenai hasil penelitian Saudara Puja. Kita akan masuki sesi diskusi. Kesempatan pertama kami persilakan kepada teman-teman mahasiswa. Silakan, Gina. Ya, sebelumnya selamat untuk Fuza, sudah ada di tahap UNT. Tadi dijelaskan bahwa subsistem pemasaran ini belum diimplementasikan. Nah, lalu selama ini produksinya bagaimana gitu, penyerapannya kemana? Nah, lalu yang kedua, dari sekian banyak subsistem yang masih belum optimal untuk dilaksanakan, mana yang sangat lebih urgensi untuk segera dilakukan? Langsung, Puja. Oke, baik, terima kasih atas Gina untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama mengenai subsistem pemasaran yang belum semuanya sih, maksudnya bukan secara keseluruhan belum diimplementasikan, tapi ada beberapa program yang belum diimplementasikan dalam ruang lingkup kemitraan usaha tani. Jadi selama ini kan banyak petani juga yang contoh dari subsistem awal, mulai dari penyediaan sarana produksi, subsistem usaha tani itu produksinya dilakukan melalui program kemitraan usaha tani kayak penyediaan benih, teknis pendampingan di lahan dan lain-lainnya. Akan tetapi banyak juga petani yang pada subsistem pemasaran ini dia keluar dari alur kemitraan usaha tani. Jadi dari awal sudah dibimbing, akan tetapi ada beberapa petani yang kayak menjual produknya tidak kembali ke program kemitraan, tapi jual ke pihak lain, misalkan contohnya seperti itu. Jadi kasus-kasus pemasaran ini bukan semuanya belum diimplementasikan, tapi ada beberapa yang belum diimplementasikan.
dan ada juga yang sudah diimplementasikan akan tetapi di luar program kemitraan usaha taninya gitu, atau tidak kembali lagi kepada koperasi misalkan secara contohnya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai urgensi ya, urgensi subsistem mana atau atribut mana yang perlu didahulukan untuk dilakukan, sebetulnya itu terangkum dalam roadmap ya. Dalam roadmap sendiri itu memang dia bercabang, kita tidak ada yang dispesifikan subsistem mana dulu yang harus didahulukan atau atribut mana dulu dari keempat itu yang harus dilakukan lebih awal. Itu tergantung kemampuan dan memang kapasitas dari yang akan menjalankan. Contoh misalkan di Kabupaten Sukabumi sendiri di tahun 2022 ini di akhir misalkan belum ada atau dukungan pemerintah sudah berhenti, artinya beberapa program mungkin hanya bisa dilakukan oleh pihak koperasi atau kelompok taninya, sehingga subsistem yang harus didahulukan mungkin akan berubah gitu. Tapi kalau dari saya sendiri sih mengenai urgensi subsistem mana yang harus didahulukan, subsistem yang beririsan dengan produksi ya, atau tadi dikatakan juga dimensi ekonomi karena kan dia nilainya paling kurang berkelanjutan. Padahal di sisi lain kan petani lain atau petani baru yang akan kita ajak untuk berusaha tani sorghum ini, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan ini mengenai hasil atau output yang akan mereka dapatkan gitu dari usaha tani sorghum. Mungkin cukup sekian Pak yang dapat saya jawab. Terima kasih Teh Gina. Ya, terima kasih jawabannya Fuza. Oke, dari teman yang lain, si ada? Samuel? Fiorenza? Oke, kalau tidak ada, ini karena waktu juga ya. Ini ada masukan dari Ibu Lis, mungkin karena Jumatan, maka kita akan masuk sesi diskusi yang kedua dan kesempatan pertama. Mohon maaf nih, karena Pak Eka akan Jumatan ya. Kami persilakan kepada Pak Eka. Pak Iwan atas kesempatannya. Baik, Kang Eka. Ya, halo Kang. Ya, halo. Ya, hatur nuhun Kang Iwan atas kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya. Ya, saya share screen aja ya masukan-masukannya. Ya, secara umum saya lihat secara metodologis ini sudah sesuai karena menggunakan RepFish ya dari awal sampai akhir. Ya memang kalau sudah hasilnya begitu ya sudah begitu ya kalau RepFish mah ya. Yang penting dilihat bagaimana tingkat R-square-nya ya, apakah itu memang modelnya itu memang bagus atau tidak fitnya ya. Kalau di sini lihat cukup bagus ya, Puja ya. Iya Pak, di bawah dari 1 gandas aktifnya. Ya oke, berarti kan itu cukup bagus. Hanya saja yang mesti kita kritisi adalah betul nggak sih gitu ya fit dari model sesuai ya, Puja, itu yang menjadi hal yang harus kita siapkan ya kalau kita menggunakan analisis istilahnya analisis statistik khususnya untuk pengelolaan sumber daya alam gitu ya. Nah ini kan sebenarnya diawali dari pemodelan untuk pemanfaatan ikan ya di laut gitu ya, dan ini kita introduksikan untuk bagaimana budidaya sorghum ya Puja ya. Ini kalau tidak salah itu masuk ke salah satu itu ya Kementerian Pertanian kayaknya tahun ini tuh agak lumayan tuh kebijakannya cukup besar tuh ya ke sorghum ya, mereka mulai banyak buka lahan gitu ya. Apakah di Sukabumi juga buka lahan Puja? Enggak. Ada Pak di Sukabumi kebetulan. Ada, itu apa lahan dari pembinaan atau apa? Lahannya sih bentuknya dia dari koperasi, tapi memang keturunan dari pemerintah juga, lahan HGU gitu. Oke. Ya, itu nanti kalau bisa mungkin di pendahuluan bisa ditambahkan ya bagaimana kebijakan pemerintah pusat juga yang sekarang sudah agak cukup serius nih mencari pangan-pangan alternatif ya, sorghum gitu ya, ya non padi dan jagung gitu ya, dan sudah cukup
concern gitu ya. Nah, ini kan masuk nih ke Puja nih, karena Puja kalau saya lihat ini penelitiannya lebih ke arah kebijakan kan ya, ya. Iya Pak, betul. Ya, jadi ini lebih ke arah kebijakan meso ya, tengah-tengah gitu. Jadi antara pusat ke daerah gitu ya, itulah kebijakannya. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya komen. Yang pertama ya, Puja. Jadi di sini misalkan tabel 41. Tabelnya udah ada nih hasilnya ya, tapi saya lihat di sini perlu memberikan narasi yang lebih dalam. Jadi ini beberapa komen saya terkait dengan tabel-tabel hasil gitu ya. Jadi narasinya lebih dalam, lebih bagus, tidak hanya mendeskripsikan. Jadi kalau mendeskripsikan mah itu berarti bukan di bab ini ya, ini kan sudah menganalisis ya. Jadi misalkan nih Puja, ini fungsi contoh subsisten agribisnis hulu. Ya, di atas saya nggak lihat ini penjelasannya. Ini kan umum ya, di atas saya naratif ya. Di bawah juga saya lihat nggak ada nih. Nah, ini di mana penjelasannya? Itu di atas sih Pak, cuman masih sedikit. Ya, ya kan mesti ya. Ya mesti disinggung lah. Ini kenapa 50, kenapa 60 nilainya gitu ya. Itu mesti kita singgung di sini. Ya review aja, introduksi sebelum masuk ke bab ini ya. Ini kan penjelasan selanjutnya ya. Nah, itu mesti minimal 1 paragraf deh, menjelaskan lebih detail ya, kenapa yang tinggi ini gimana, yang rendah ini kenapa ya. Jadi lebih ke arah bukan mendeskripsikan ya Puja ya. Ini 50, udah. Tidak begitu, tapi lebih ke arah ini 50. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa yang ini 70 ya? Kenapa bisa begitu? Jadi lebih ke arah melakukan sintesa dari hasil tabelnya ya. Oke. Selanjutnya, nah ini Puja, ini proyeksinya berdasarkan apa? Itu sih saya dapat sumbernya dari orang koperasinya Pak. Jadi proyeksi hitung-hitungan sederhana. Jadi waktu itu juga saya mengkalkulasikan. Nah, ini harus jelas ya, ini besar ya loh. Ini 2012 472, 2020 ini proyeksi atau hasil akhir nih? Kan Kalau yang 2020 itu sih sebetulnya hasil akhir, cuman angka tonase yang begitu tinggi itu sebetulnya dia penggabungan antara bukan hanya biji Pak, tapi biomasa, jadi seluruh batangnya kan yang dijual. Oke, ini 2021 juga hasil berarti. Hasil. Kalau ini kan jadi 4.000 ton. Sebetulnya Pak ini maaf, ini kan proyeksi pembagian benihnya ya Pak. Jadi kan benih yang dibagikan berapa, nah proyeksinya itu segini. Cuman secara laporan hasil saya sih tidak dibuktikan dengan nyata berupa pembukuan dan lain-lain gitu. Jadi hanya perhitungan saja. Ya, berarti begini, ini kan proyeksi produktivitas penyediaan benih. Ya. Ini kan produksi kan? Ini produksi akhir atau produksi benihnya? Produksi akhir, proyeksi. Nah, berarti judulnya bukan penyediaan benih ya. Nyambung nggak Puja? Ini kan cerita atasnya tentang penyediaan benih. Ya. Bawahnya ceritanya tentang hasil dari panennya. Iya Pak, betul. Ya, berarti judulnya jangan penyediaan benih ya. Ini produktivitas hasil. Berarti ini itu benih Puja. Apa Pak? Itu benih. Nah tapi, itu benihnya 4 ton. Kalau yang mau saya tuangkan data proyeksi benihnya itu berarti mending mengubah isi tabel atau mengubah judul Pak? Nah ini gimana tuh Kak Patrisna? Ini tuh produktivitas hasil atau produktivitas bikin benih. Nah, benih sampai 4 ton. Bukan benih Pak, bukan bikin benih, tapi yang saya tangkap itu si koperasinya kan ngebagikan benih. Dari hasil pembagian benih itu proyeksinya pengen segini. Nah, gimana bahasanya ya? Kayaknya mesti dimodif lah gitu ya, jangan oh iya penyediaan benih. Oh ya produktivitas sebenarnya penyediaan. Ya udah, oke, ini udah benar sih judulnya. Cuman saya yang garis bawahi adalah ini perhitungannya bagaimana, ya. Jadi kan di sini kalau mau lebih enak bisa nggak ditampilkan benihnya berapa? Kan lebih kelihatan tuh, ya. Jadi benihnya berapa sih? Ya,
dan hasilnya berapa. Jadi hitung-hitungannya lebih kelihatan. Kan mudah ya ngitungnya kalau ada angka itunya. Ya kalau itu ya kelihatan. Baik, Pak. Baik. Nah, itu. Kemudian, nah ini sama. Ini tabel mesti dinarasikan ya. Karena saya lihat ke atas ke bawah juga. Ini masih naratif ya menurut saya gitu ya. Apa namanya? Masih belum hal-hal yang justru penting nih infonya kenapa turun ya, ini rendah ya 20% gitu. Ini kenapa? Nah, ini belum muncul ya di narasinya gitu ya Puja. Ya inilah apa namanya? Perlu ya nanti dinarasikan lebih Baik, Pak. detail ya, lebih ini. Kemudian ini juga sama, leverage itu kan lebih ke arah itu ya, apa namanya? Mana yang paling pengaruh ya Puja ya? Mana yang paling sensitif, Pak? Sensitif kan? Ya. Sensitif dipengaruhi atau mempengaruhi? Sensitif menyeleksi sih. Jadi mungkin kalau menyeleksi mempengaruhi mungkin, Pak. Oke, ya. Jadi ini jadi tentu saja kan itu kelihatan mana yang tinggi misalkan ya penggunaan lahan marginal gitu ya sesuai lahan dan lain-lain. Jadi nanti ini kan menjadi bahan yang diambil ya ke bab selanjutnya Puja ya. Betul, Pak. Nah, jadi tetap ya misalkan mau yang paling sensitifnya mana gitu ya. Ini mesti dijelaskan ya di sini apa namanya. Ini kan kalau saya lihat mah lebih ke arah naratif aja ya. Ini kenapa gitu ya, ini ya. Jadi nanti mesti apa namanya ya, ya ditambah narasinya dan dicari literatur lainnya. Puja, ada banyak kan literaturnya ya di proposalnya ya. Lumayan, Pak. Nah, lumayan. Kenapa nggak dipakai ya? Sayang gitu Puja. Ini udah bagus. Karena nanti ketika mau dijurnalkan kan mesti ya perlu itu pembanding dengan penelitian lainnya. Jadi nanti apa namanya? Kalau komen saya, kalau yang dia paling sensitif, kan tentu saja bagaimana mengupgrade dia gitu ya. Sensitifnya sekian. Berarti bagaimana tuh mendorong faktor yang paling sensitif ini biar lebih cepat triggernya ya, agar bisa meningkatkan keberlanjutan. Gitu. Jujur saja, Puja, saya lebih senang ya, lebih ngerti yang kamu paparkan ya sebenarnya. Karena kalau saya baca di tesisnya yang tadi apa tuh? Roadmap belum ada di sini Bu Jaya. Paling bawah sih Pak. Paling bawah. Iya, tapi lebih itu saya lebih apa? Ya lebih apa namanya? Lebih ngerti ya ketika kamu menjelaskan di PPT. Oh ini loh maksudnya. Tapi ketika membaca ini masih terlalu banyak narasi dan belum masuk gitu lah. Menurut saya malah belum banyak nih yang kelewat gitu ya. Jadi ini banyak tapi nggak to the point gitu Puja ya. Oke, nggak apa-apa. Itu saran saya sih yang tadi ya. Jadi biar lebih to the point dan ditambahkan beberapa masukan-masukan tadi ya, literatur tambahan sebagai pembanding gitu ya. Karena bagus, ini sayang banget kan sudah bagus karena kurang apa namanya pembahasan itu tadi. Jadi kayak ya dikit lagi lah gitu ya. Ini juga sama, leverage komentarnya sama. Jadi mana yang paling tinggi, nah itulah dijelaskan ya. Yang paling tinggi sensitivitasnya. Kemudian juga sama, ini teknologi, kelembagaan, komentar saya masih sama. Ya, jadi fokus aja kemana yang paling sensitif ya, jangan kemana-mana. Ya, misalkan ini yang rendah nih, misalkan keikutsertaan kelompok tani. Jadi fokusnya ke sini saja nih, modal kerja. Bisa jadi nih si modal kerja ini kalau banyak ya dia mempengaruhi semua gitu ya. Dia triggernya ke semuanya gitu ya. Lembaga penyuluhnya baik, nanti keikutsertaan kelompok tani juga baik, jadi dia nanti mempengaruhi semua. Kemudian mana? Nah ini sih tadi komen saya lebih ngerti saat menyimak PPT ya di strategi ini. Jadi enak tuh tadi kalau apa namanya itu apa namanya ya? Apa sih tadi roadmap ya? Roadmap. Nah 3 tahun. Ini pertanyaan saya, kenapa 3 tahun? 5 tahun sih Pak kalau yang roadmap. Ya. Kenapa 5 tahun? 5 tahun saya belum nemu justifikasi yang secara mendalamnya. Cuman hampir kebanyakan analisis prospektif pakainya 5 tahun, Pak. Ya, jadi kalau mau dicari justifikasinya, silakan buka itu ya Perpres tentang perencanaan pembangunan. Di situ ada yang jangka menengah, ya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Kalau jangka pendek dia setahunan biasanya ya. Jadi itu lebih ke arah rencana kerja tahunan RKT. Terus yang menengah itu ada rencana jangka menengah ya, baik di kabupaten maupun di sektoral. Yang panjang biasanya 20 tahun. Nah, itu saran saya bisa dimasukkan ke situ Puja ya, Baik, Pak. justifikasinya. Siap. Terima kasih, Pak. Kemudian ini udahlah sama dengan yang tadi ya. Mana yang paling pengaruh ya, mana yang paling bergantung gitu ya. Jadi di sini Puja harus pinter-pinter nih ya. Ini kan Kartesius ya. Kan kelihatan nih mana yang dia pengaruhnya tinggi dan ketergantungannya rendah ya. Bacanya gitu kan, Ja? Iya, Pak, betul. Ya, jadi kan ada berapa nih? 1, 2, 3, ya, 4. 4. Jadi di situ tuh dia ada 3 nih yang masuk ke Kartesius 2 ya. Di sini kayaknya 2 ya. 2. Ya, ini nih yang punya pengaruh tinggi dan nggak tergantung dia bagaimana cara mendevelop dia. Kemudian ini yang dia sangat berpengaruh, rendah ini, pengaruh rendah ya kalau ini ya. Pengaruh rendah ya. Ya, tapi sangat tergantung ya bagaimana sih mengatasi ini. Gitu ya. Jadi nanti pas tuh nyambung ke bawahnya ya. Kayak bilang ini mana yang pengaruh, mana yang enggak ya. Kalau sebenarnya tadi enak tuh di PPT-nya sudah kelihatan ya, kamu garis-garisnya mana sih yang pengaruh, mana. Jadi gini nanti biar mudah, bikin tabel saja, bikin nih yang kuadran 1 mana, kuadran 2 mana, kuadran 3 mana, 4 mana ya. Dan itu mesti dihubungkan yang 4 ini, mana nih? Yang masuk kuadran 2 yang dia mungkin memiliki pengaruh ke variabel lain ya di kuadran 1 misalkan. 1 kan pengaruh tinggi tapi tergantung dia ya. Ya, tergantung. Nah, itu bisa ya. Enggak kita ini mah pengaruh tinggi kalau 1 ya, ketergantungan rendah. Iya, kalau yang 2 ini pengaruh tinggi tapi dia lebih tergantung ya. Ya, ketergantungan tinggi. Nah, jadi itu kan mesti itu digabung-gabungkan ya, menghubung-hubungkan Puja tuh di sini babnya di situ. Fokusnya. Jadi tadi kan udah digambarkannya di PPT-nya ya. Nah, di sini saya belum lihat secara detail. Nah, ini lebih ke arah rumusan skala proyeksi ya. Ya. Oke. Sebentar. Saya kira masukannya ada lagi nggak ya? Lihat dulu. Next. Oh ya. Nah, ini udah. Saya kira itu saja sih Puja ya. Jadi nanti fokusnya kamu gimana caranya menghubung-hubungkan gitu. Ini termasuk ini komentarnya. Ini 5 tahun ya, ini kira-kira meningkat tetap. Nah, ini justifikasinya apa ya? Kan pengennya apa? Ini penggunaan lahan marginal itu maksudnya biar menurun ya? Apa gimana? Penggunaan lahan marginal, kondisi yang paling baiknya itu kondisi existingnya kan fluktuatif. Proyeksi 5 tahun ke depan pengennya menurun. Menurun dalam artian lahannya jadi tidak marginal atau gimana? Iya Pak, maksud kayak meskipun sorghum bisa ditanam di lahan marginal, tapi baik enggak lah. Sebaiknya ke lahan yang bagus gitu, atau yang marginal itu kita tingkatkan kualitasnya. 50-50 sih Pak. Ya, ini agak saya dari 4 hal ini agak ini menurut saya ya. Agak bertanya-tanya ya maksudnya. Kan kita itu ada kebijakan nih, lahan marginal daripada nggak dipakai kita pakai kan gitu ya, tapi kita tingkatkan. Atau memang ya udah marginal jangan pakai sorghum lah atau yang lain. Itu mesti clear ya yang ini nih. Ya Pak, siap, baik. Oke, itu saja mungkin Puja nih udah mau Jumatan berbagi waktu dengan dosen penelah yang lain. Hatur nuhun Pak Iwan, kesempatannya saya kembalikan kembali pada Pak Iwan. Terima kasih Pak. Pak Iwan, udah Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Dr. Eka atas masukan-masukannya. Tolong Puja dicatat ya masukan-masukannya. Baik Pak, sudah dicatat. Baik, untuk menghemat waktu kita lanjutkan ke penelahan berikutnya kepada Ibu Profesor Dr. Sulistiowati, kami persilahkan. Terima kasih Pak Dr. Iwan sebagai pimpinan sidang. Fusa ya. Pertama saya ucapkan selamat ya Fusa ya.
Terima kasih, Bu. Tulisannya bagus, ya tulisannya bagus dan apa namanya topiknya juga apa namanya kekinian gitu ya untuk ketahanan pangan ya. Oke, nah tapi komen saya secara keseluruhan ya, yang pertama mungkin dari redaksional dulu ya, Baik, Bu. saya. Jadi sama dengan tadi Pak Eka ya, Pak Dr. Eka tadi. Jadi banyak kalimat yang tidak nyambung dengan tabelnya tadi tentunya ya, atau tidak nyambung dengan paragraf sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, salah ketik masih banyak ya, Bu saya. Baik, Bu. Salah ketik. Nanti di draftnya saya kirim, yang saya kasih tanda kuning itu ya, berarti salah ketiknya banyak sekali ya. Tapi nggak apa-apa, memang biasanya cowok kurang teliti gitu ya dibanding mahasiswi ya. Nah biasanya kalau cewek lebih sedikit kesalahan ketiknya. Oke, itu nah ini memang lagi ngetren kelihatannya ya alat analisis rep sama analisis prospektif ini ya. Nah ini banyak mahasiswa S2 yang menggunakan ini ya, lagi ngetren, lagi disukai. Oke, nah saya mungkin apa namanya mau share PPT dulu ya, share PPT, share draftnya ini ya, draftnya Busa supaya lebih gampang menunjukkan yang mananya gitu ya. Baik, Bu. Oke, saya mau share dulu ya. Bukan yang ini ya, sorry. Salah, belum tak buka ya, bentar ya. Intinya gini, salah satunya ya Bu saya, aku melihat kalau di judul ya, di judul dengan di dalam itu belum ada bahasan yang lebih detail untuk kemitraannya. Padahal kemitraannya menjadi fokus ya, menjadi judul di depan ya ini ya. Nah ini ya strategi pengembangan kemitraan ya. Betul? Betul, Prof. Ya, nah jadi kemitraannya sendiri kok saya nggak lihat ya. Nah jadi existingnya seperti apa gitu ya. Ini kalau saya lihat ntar ya di daftar isi ya. Nah daftar isi ini saya tadinya berharap di tinjauan pustaka ya, tapi karena ini sudah draft tesis, dia mestinya keluarnya mesti di bab yang terkait dengan kemitraan ya. Nah, di sini kan ya. Nah, ini bab 6 ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Prof. Kelihatan. Ya. Nah, di sini saya tidak melihat kemitraannya itu existingnya seperti apa. Siapa dengan siapa. Ya, kalau konsep kemitraan yang kita tahu ya, kita pelajari di beberapa mata kuliah ya, mata kuliah pembangunan juga ada. Nah, itu bentuknya apa, gitu kan? Kemudian minimal kan dari dua pihak ya. Betul. Jadi kemitraan itu kan kerjasama dari dua pihak. Jadi mesti jelas siapa melakukan apa, ya kan? Nah, jadi lebih detailnya ke bagaimana sharing cost-nya, kemudian bagaimana sharing benefit-nya. Nah, kemudian mekanismenya seperti apa. Nah, itu tidak terlihat. Langsung di sini mau dikembangkan gitu, strategi pengembangan. Tapi FUSA belum memotret existing kondisi kemitraannya itu seperti apa. Nah, itu pertanyaan kelihatannya substantif ini. Coba FUSA gimana? Saya cari-cari sampai ke belakang nggak ada. Iya betul, Prof. Jadi memang waktu SUR juga berdasarkan 5 jenis kategori kemitraan itu, ketika saya kaitkan satu-satu, jadi memang ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini. Jadi kondisi existingnya itu kayak tidak bisa dikatakan satu jenis kemitraan gitu, Prof. Karena waktu itu kalau nggak salah tuh KOA atau apa gitu, saya lupa jenisnya. Nah, kalau kondisi existingnya yang saat ini di lapangan memang yang saya ketahui juga kurang apa ya, maksudnya
secara kondisi existing pelaksanaan memang ya rutinitas koperasinya sendiri itu tidak, aktivitasnya itu kurang lebih tidak setiap hari banget gitu Prof. Jadi meskipun ada kantornya, tapi tetap saja misalkan aktivitas kegiatan kemitraan usaha taninya ini kurang lebih sih pihaknya itu ada 3 ya Prof. Contoh koperasi pun ada 3 koperasi yang berbeda. Kemudian ada satu perusahaan yang jadi satu fokus pasar, dan ada beberapa kelompok tani. Nah, kelompok tani kurang lebih ada 4 kelompok tani. Nah, kondisi existingnya sendiri, saya sih tidak begitu banyak mengeksplorasi ya Prof. Salahnya mungkin. Jadi saya lebih menanyakan testimoni selama ini. Nah, yang saya sampaikan di kerangka pemikiran tadi, memang kondisinya selama 3 tahun ini belum banyak perubahan gitu. Artinya masih stuck di situ saja. Dan memang tadi jika dikatakan sharing cost dan benefit juga testimoni dari petani di tahun ketiga ini, ada yang saya jadikan salah satu atribut juga mengenai pembagian sharing cost atau sharing profit, maaf, itu kurang berpihak kepada petani. Nah, mungkin kondisi existing seperti itu akan saya masukkan di draft selanjutnya, Pak. Ya, itu sangat perlu ya. Bagaimana kita mau mengembangkan sesuatu kalau kita tidak tahu existingnya. Jadi tiba-tiba aja sudah analisis. Jadi kelihatannya langsung fokusnya ke analisis, padahal kita belum tahu existingnya seperti apa. Nah, itu yang perlu digarap secara proporsional. Kalau mau tetap judulnya itu ya, pengembangan kemitraan. Jadi kemitraannya itu yang berjalan seperti apa? Itu tadi dari bentuknya, dari mekanismenya, siapa yang mendahului atau menginisiasi kemitraan kerjasama itu. Kemudian bagaimana bentuknya. Jadi kemudian apa sharing cost-nya. Jadi bukan hanya testimoni dari petani. Ya, kalau kemitraan mesti kita dua-duanya check and recheck kan. Betul nggak? Ya, jadi kalau tadi ada petani dengan koperasi, petani dengan PT apa tadi? PT Niaga apa gitu ya? PT Widodo Makmur Perkasa. Oh, Widodo Makmur Perkasa ya, MP. Nah, kita mesti cek dua-duanya karena kita sebagai peneliti kita tidak boleh menduga lebih dulu ya bahwa kalau di buku-buku literatur biasanya kan ada eksploitasi ya pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Tapi di dalam penelitian kita waktu ke lapangan kita harus seobjektif mungkin. Jadi dua-duanya. Ada kemungkinan petani yang cheating ya. Kayak tadi kalau tidak salah bisa menjelaskan benih dikasih tapi menjual ke yang lain. Itu kan berarti petani yang cheating ya, yang menyalahi kontrak. Nah, jadi itu yang harus diceritakan secara proporsional sebelum kita mau mengembangkan. Betul nggak? Betul, Prof. Ya, baik. Ya, kalau kita tidak tahu existingnya, di mana kita mau mengembangkan. Itu yang poin yang sangat penting untuk Fusa tambahkan ya. Karena yang lainnya udah bagus gitu. Tapi kayak ada yang miss gitu ya, yang hilang. Kalau di proposal dulu ada di tinjauan pustaka sedikit ya. Nah, tapi itu existingnya atau di lapangannya seperti apa. Kalau dulu di proposal kan masih teoritis ya. Nah, bentuk-bentuk kemitraan, terus ada macam-macam itu ya. Mekanisme kemitraan, tapi setelah di sini kok hilang gitu ya. Itu ya, itu saya perlu ditambahkan ya. Oke, kemudian yang lain cuma ya, dari ini regional yang kuning-kuning ini. Kemudian ada hal yang mengganggu gitu ya. Bentar ya, saya cari hal yang sangat mengganggu. Kalau tidak salah tadi sebagian sudah sama. Oh ini nih ya. Ini judulnya produksi ya, tapi kok di bawahnya luas lahan. Iya, salah judul itu Prof, belum deh sebetulnya. Ya, produksi existing. Nah, ini luas lahan, betul. Luas lahan luas betul lahan. yang ditulis. Ini proyeksi luas lahan. Iya, betul. Di mana? Iya, betul. Jadi judulnya yang harusnya luas lahan. Oh, produksi luas lahan, apa? Produksi existing atau luas lahan tanaman sorghum gitu ya? Ya, proyeksi. Kok proyeksi sih?
Ada yang sudah luas lahan, ada yang masih proyeksi. Mungkin yang tahun 2002 ini masih dianggap proyeksi, Prof. Oh gitu. Jadi ini judulnya yang salah. Ya, judulnya salah. Oke, ya. Nah, judulnya salah ya. Tadi juga salah satu sudah disinggung Pak Eka waktu itu ya. Saya juga pertanyakan itu. Nah, ini ya. Perumusan masalah ini ya. Nah, ini ada kalimat yang mungkin Fusa perlu susun lagi supaya nggak rancu gitu ya. Nah, ini kan kalau dibaca, pembaca itu jadi bingung gitu ya. Kemitraan sudah berjalan dari 2019. Terlihat mengalami kemajuan setiap tahunnya. Gitu kan? Jadi pembaca kan, oh berarti kemitraannya maju terus nih. Dari 19 ke sampai sekarang, 3 tahun kemudian. Tetapi tidak seperti diharapkan, cenderung melemah. Nah, gimana nih? Kemajuan tapi melemah, kayaknya kontradiktif gitu. Tolong disusun lagi maksudnya apa gitu ya. Maksudnya apa itu ya. Itu di satu sisi bilang kemajuan, di satu sisi bilang melemah gitu ya. Nah, itu yang lain lagi nih sebenarnya anunya udah banyak nih ya. Bacaannya banyak nih. Bisa ya? Ya, lumayan. Bagus nih. Nah, ini metode penelitian oke, biasa yang dipakai, tapi ini tidak menggunakan hipotesis ya? Tidak, Prof. Ya. Berarti ini dominan kuantitatif apa dominan kualitatif ya? Dominan kuantitatif sih, karena dua analisisnya yang revisi sama prospektif. Benar gitu. Kuantitatif itu metode penelitian kuantitatif itu intinya membuktikan hipotesis, menguji hipotesis. Ya, cek lagi ya. Siap. Nanti ya. Oke, jadi oh ini nih. Ini ada nih. Nah, ini nih. Teknik pengolahan data ya. Nah, ini supaya tidak menimbulkan tanda tanya di belakang ya. Nah, di sini kualitatifnya ini mesti diperjelas, diapakan gitu. Diapakan kualitatifnya itu. Kalau tidak salah kan muncul angka kan ada 70, 60 gitu kan di kinerja agribisnis. Ya. Betul enggak? Ya. Nah, itu dari mana? Itu enggak dijelaskan di sini. Nah, mungkin ini waktu proposal memang belum kebayang ya. Tapi begitu sudah nulis di bagian ini tidak direvisi gitu ya. Betul enggak? Betul, Prof. Iya, karena kok tiba-tiba kok muncul angka-angka loh. Ini ngitung angkanya gimana gitu kan? Nah, itu ya kalau saya kaitkan ke bawahnya. Itu tadi muncul angka-angka yang tadi dari mana ini? Ini saran saya sih langsung aja keadaan umum Kabupaten Sukabumi gitu. Cerita tentang Sukabumi kan? Iya, karena kalau ini format umum sebelum peneliti itu melakukan penelitian. Kalau sekarang udah fokus kan? Betul. Langsung saja. Ya. Nah, ini kesalahan kecil redaksional. Ini persentasenya di atas saja. Oh, ya, siap. Yang lain udah bagus kok. Ini ada yang kelewat mungkin ya. Yang lainnya sudah persentase ditaruh di atas. Oh, ini masih di samping ya. Oke. Nah, beberapa kalimat yang tadi mana ya? Saya temuin agak susah. Ini indeks pembangunan manusia segala macam ini kaitannya kemana ya dengan topik penelitian ya? Ini dibahas cukup banyak, mengalahkan kemitraannya gitu. Iya, baik. Kalau kaitannya mungkin enggak ya, itu tidak terlalu berhubungan karena memang iya kan, kan nggak dimasukkan di dalam. Iya, ada hal-hal yang tidak terkait dengan analisis, tapi dibahas cukup besar, cukup banyak, sedangkan yang tadi kemitraan nggak ada itu ya sekali lagi. Oke, nah ini salah ketik. Nah ini nih, ini muncul angka-angka ini dari mana? Penilaian pelaksanaan. Itu dari tabel yang bawahnya udah di breakdown, Prof. Cuman memang referensi penggunaannya itu belum banyak itu, Prof, yang saya ketahui.
proyeksi penilaian pelaksanaan subsistem agribisnis. Ini merahnya proyeksi, Iya. proyeksi pelaksanaan, ini penilaian. Yang menilai siapa, yang memproyeksikan siapa? Kalau yang menilai, kalau proyeksi itu dari pihak koperasinya, Prof, penyedia kemitraan usahanya. Kalau penilaian itu dari saya sendiri, tapi memang saya juga kembali melaporkan apakah benar atau kemungkinan Nah, angkanya segini. ya, makanya menilai 30 itu dari mana? Itu kan di tadi metode deskriptifnya tadi dijelaskan. Di Baik, bab Prof. 3 tadi loh. Kok tiba-tiba muncul angka ini gitu kan, jadi tanda tanya kita. Dari mana gitu kan? 50, 60. Nah, ini dari mana? Itu di bab 3 di metode analisis deskriptif tadi itu dijelaskan bagaimana dapat angka ini gitu ya. Baik. Karena ini sudah dilakukan, sudah dilaksanakan pusat, tapi tadi penjelasannya dari mana itu ya. Ini fungsi dan contoh subsistem agribisnis hulu. Terus penilaiannya, contoh ini lah, fungsi dan contoh. Maksudnya gimana ini ya? Saya agak bingung nih, fungsi dan Itu contoh. salah judul tabel sepertinya, Prof. Harusnya apa? Harusnya sama dengan tabel yang di bawahnya, itu mengenai penilaian pelaksanaan. Oh, penilaian pelaksanaan ya. Oke, nah makanya kok fungsi dan contoh fungsi agribisnis dulu apa? Tolong ini dibetulkan ya, membuat pembaca bingung nanti ya. Nah ini salah-salah ketik ini ya. Nah ini dapat angka-angkanya dari mana? Nah ini ya, tiba-tiba saya mungkin introduction dulu ya, bahwa peneliti di dalam tulisan ilmiahnya itu tidak boleh membuat opini. Kalau di dalam karya ilmiah ya, tidak boleh membuat opini gitu ya. Nah, tapi harus based on data. Jadi kalau membuat statement itu, oh datanya ini loh. Nah, itu ya kalau karya ilmiah yang baik, yang benar begitu. Nah, ini beberapa hal, misalnya di 42 ini dikatakan belum optimal. Nah, ini apa landasannya mengatakan belum optimal gitu? Kalau yang saya tuangkan itu berdasarkan apa yang saya tanyakan, terus saya konfirmasi ke pihak petani sama koperasinya aja sih. Jadi memang belum berdasarkan data secara resmi atau tertulis gitu. Oh, saya pikir dari wawancara itu kemudian membuat scoring, kemudian ada optimal, belum optimal atau sedang gitu. Saya pikir begitu. Jadi ini memang apa namanya, tanpa data ini ya. Betul, tidak seperti itu. Oh, kegiatan agribisnis dari produksi dapat dikatakan belum optimal, di mana faktor yang mempengaruhi tipe usaha tani, kendala. Loh, tipe usaha tani gimana sih? Ada tipe segala? Ada berapa macam tipe usaha tani ya? Enggak, kata tipenya aja mungkin yang saya keliru, Prof. Mungkin tidak. Oke. Nah, makanya ini ya, ini tolong kalimat ini yang membuat bingung, sulit dipahami gitu ya. Jadi lebih bagus kalau misalnya gini, pelaksanaannya belum sesuai dengan, ini ada planning ya, ada planning, ada perencanaan, ada realisasi gitu. Kalau di bab ini proyeksi yang sudah dirumuskan oleh koperasi sebelumnya. Oh, proyeksi oleh koperasi. Nah, itu dijelaskan di bab 3 ya. Proyeksi itu oleh koperasi, penilaian oleh peneliti gitu ya. Dipresentasekan terhadap target gitu ya. Oke. Nah, jadi biasanya kalau usaha tani ya, misalnya ya, kalau belum optimal itu biasanya kalau pembandingnya itu misalnya SOP-nya dari dinas, oh ternyata belum memenuhi standar operasional prosedur dari dinas untuk tanaman sorghum. Gitu. Saya pikir ini dari SOP, bukan ya? Bukan. Oke, ya itu dijelaskan aja
di sana ya. Nah, misalnya ini cukup rendah. Nah, ini juga rendah itu mesti kita punya membuat ukuran itu mesti ada standarnya. Jadi kalau SOP-nya sebenarnya itu biaya produksi berapa sih? Terus kok ini rendah, kok ini sedang, ini tinggi gitu. Jadi hati-hati dalam membuat statement kategorial seperti ini ya. Dalam menilai sesuatu kan mesti ada ukurannya. Betul. Nah, itu tolong dibandingkan gitu. Berdasarkan testimoni misalnya nih ya, garapan hanya 10-15 juta biayanya. Nah, seharusnya berapa? Gitu. Yang apa menurut SOP itu seharusnya berapa? Kalau dibilang cukup rendah. Ya. Baik, Pak. Jadi kalau bisa itu ada kriterianya gitu. Kayak penilaian ya, sangat bagus gitu kan. Sangat bagus jika A gitu, bagus B, cukup C gitu kan. Nah, ini hati-hati cukup rendah gitu, cukup rendah. Jadi membuat nah ini tidak ada petani penggarap kecil. Memang luasannya berapa? Ini sebelum kemarin finalisasi pelaksanaan konfirmasi, Prof. Tapi kalau pada dasarnya dia itu ada dua jenis petani. Ada petani yang memang ternyata mendapatkan bantuan dalam skala kecil. Ada juga memang 7 orang bisa dikatakan dia petani besar atau bermitra atau dia mendapatkan bantuan programnya itu. Jadi rata-rata sih kalau petani kecil itu dari 32 orang itu 1,3 hektar. Nah, mungkin redaksi ini salah. Tapi kalau yang 7 orang itu dia dari ketujuhnya total hampir bisa 200 hektar. Jadi rata-rata di puluhan hektar. Nah, itu ada nggak penjelasannya? Belum, jadi emang. Nggak ada ya. Nah, padahal itu penting kan? Kaitannya dengan volume usaha kan nanti ya. Ada? Iya. Ya, tolong diperjelas saja itu ya. Baik. Oke. Berpengalaman dalam petani dengan kurun waktu lebih dari 10 tahun. Loh. Oh, memang sorghum udah lama dikembangkan di situ? Kalau maksud ini mungkin usaha tani sejenis, Prof, kayak padi atau jagung gitu. Jadi yang saya simpulkan tidak spesifik ke sorghum yang berpengalaman di. Oh, nah diperjelas satu. Karena di atasnya kan ada kata sorghum kan ini. Betul. Dikarenakan sorghum, petani sorghum sudah berpengalaman. Berpengalaman apa gitu ya. Saya pikir lah sorghum baru dikembangkan tapi kok sudah itu gitu ya. Oke. Nah, ini kesimpulan yang ini ya. Dapat disimpulkan secara umum perbandingan biaya dan pendapatan menyadari usaha tani bersifat high risk sehingga petani mengincar tujuan high return. Nah, ini dari mana kesimpulannya ini ya? Dari tabel ini nggak kelihatan tuh? Bukan sih, Prof, itu lebih penilaian pribadi aja yang tertuang. Nah, tadi opini ya, nggak boleh bikin opini ya. Penilaian pribadi kalau berdasarkan wawancara atau FGD gitu boleh gitu ya. Ya, tapi jangan membuat opini itu di karya ilmiah nggak boleh gitu ya. Itu tolong di ini ya, tolong di barangkali disusun lagi kalimatnya ya. High risk maksudnya apa? Berisiko tinggi gitu. Jadi resikonya di apa yang tinggi? Kalau resiko di sorghum sih resiko di teknik budidayanya. Kelihatannya di budidaya tadi, di faktor budidaya tadi nggak kesinggung ya? Belum. Nah ya tiba-tiba muncul di situ kan. Nah itu ya. Jadi membuat kesimpulan hati-hati. Oke, ini juga satu kalimat yang tidak jelas ya maknanya. Nanti tolong disusun lagi ya, Busa ya. Memang betul dari presentasi saya lebih paham, tapi baca ini agak bingung gitu ya. Nah ini kaitannya dengan tabel tadi sudah dibahas ya, dibetulkan aja ini ya, sama dengan Pak Eka tadi ya, produksi real atau apa gitu. Oke, mungkin saya biomasa ini perlu diperjelas. Kalau tidak salah maksudnya keseluruhan ya, hijauannya, bijinya gitu ya. Betul, Prof, satu tanaman.
Oke, jadi mestinya biomasa dari sorghum gitu mungkin Ya. lebih diperjelas karena gambarnya kan alur pemasaran komoditas sorghum. Nah ini biomasa apa gitu? Baik. Ya, Baik. Siap. ini sepele tapi mengganggu. Ini nih sudah dilakukan atau persiapan ini? Judulnya kan proses persiapan. Tadi juga ditanyakan oleh Gina tadi ya. Iya. Kalau pemasaran belum jalan gimana nih? Sudah 3 tahun produknya kemana? Iya, ya. Sebetulnya itu sudah disosialisasikan sih Prof dari pihak penyelenggara kemitraannya. Nah, mungkin itu proses persiapan mungkin alur dari awal sampai akhirnya gitu. Jadi itu hanya berupa teori. Kalau di hasilnya sudah terlaksana di beberapa sub bidang. Nah, kalau di sini cerita realnya aja. Baik. Jadi bukan teorinya. Jadi yang sudah terlaksana itu seperti apa? Apa benar ada analisis terhadap pasar dan lingkungan? Apa benar ada analisis proyeksi, ada segmentasi pasar? Dilakukan enggak? Gitu. Baik. Ya. Baik. Jadi supaya enggak buat pembaca itu confused gitu. Jadi ini persiapan, tapi pelaksana sampai mana gitu ya. Boleh sih ini kalau dimasukkan, tapi mana yang sudah dilakukan, mana yang belum gitu aja lah. Baik. Ya. Oke, sip. Ini juga tadi ya perhitungannya gimana. Mungkin saya langsung ke yang belakang aja ya. Ini yang lain-lain nanti perlu lebih detail mungkin. Ini oke, rednya. Saya mau membahas atau memberi saran untuk ini bab terakhir aja. Oh ya, sebelum bab terakhir saya sih terpesona dengan gambar-gambar yang cantik-cantik ini. 64 ini ya, rangkuman, analisis prospektif. Nah, tapi ini yakin nggak semua variabel yang ada di sini itu sudah masuk di dalam analisis? Sudah Prof, kalau ini jadi berdasarkan tabel-tabel dibuatkan gambar ulang. Oh gitu, ini semua sudah masuk ya? Ya, ada dalam tabel. Termasuk penyediaan lahan atau sewa gitu? Ada? Ya, sudah masuk dalam tabel. Kalau tidak salah kemarin 4 variabel yang signifikan ya? Iya. Itu mana? Di sini masuknya mana? Ini ya? Yang kuning Prof. Yang kuning dulu. Ini ya? Ini bukan kuning. Yang kuning Prof. Jadi kondisinya tuh yang kuning, kuning. di skenario kan kalau optimis kondisinya akan meningkat, pengendalian HPT. Oke. Ya. Cuman ya itu tadi ya, dari kondisi yang kesimpulannya kan kelihatannya kurang berkelanjutan ya ini ya. Ya, betul Prof. Kurang berkelanjutan. Tapi kemudian ada strategi-strategi pengembangan, ada yang optimis, ada yang pesimis. Nah ini kelihatannya mana dari 4? Kalau tidak salah kan ada optimis, pesimis, terus apa lagi gitu ya? Ya, moderat. Moderat. Nah itu. Nah ini ya. Nah ini ya. Ya itu. Terus maksudnya ada setelah itu gimana? Jadi kan dalam itu membuat skenario kondisi. Nah, kita sama Fuzet dipilih kondisi existing saat ini bisa dikatakan pesimis. Makanya yang dijabarkan hanya satu Prof dari pesimis. Nanti plan of action-nya akan seperti apa? Oke, ini kondisi existing-nya ya. Ya, existing. Pesimis, tapi terus tetap harus ada implikasi perencanaan ke depan gitu maksudnya. Betul Prof ya. Jadi implikasinya hanya berdasarkan satu skenario. Oke ya. Nah sekarang ini tadi sudah sama Pak Eka ya, mengapa 5 tahun. Nah, saya kesaran aja deh, kesimpulan ya. Kesimpulan, nah ini ya, sebagian besar belum dilaksanakan. Nah, ini tadi ya membuat bingung, sebagian besar belum dilaksanakan, masih berupa strategi. Nah, ini tolong direvisi lagi ya, karena tadi subsistem pemasaran sebenarnya kan sudah jalan. Hanya berupa ini gitu kan. Nah, kemudian kurang berkelanjutan, oke.
Nah, dimensi terendah ini kan di ekonomi ya. Padahal kan petani biasanya kan yang dilihat pertama pasti ekonominya kan, menguntungkan nggak gitu ya. Nah, untuk ini apa? Untuk ini solusinya apa? Ini kan salah satu dimensi terendah yang perlu solusi. Disarannya apa? Saya nggak ngelihat nih. Sarannya untuk tadi nilai ekonomi tadi. Sarannya masih secara keseluruhan sih Prof, belum ke satu dimensi. Nah, oke. Nah, ini ya. Saran saya lihat belum aplikatif ya, artinya belum guna laksananya itu belum jelas. Ini oleh siapa? Misalnya nomor 1 ini ya. Nomor 1 itu saran oleh untuk siapa? Jadi kegiatan kemitraan dievaluasi, siapa yang mengevaluasi? Nggak jelas kan? Ya, apakah perguruan tinggi atau dinas atau siapa gitu ya? Nah, ini harus jelas. Jadi di saran itu harus jelas oleh siapa, melakukan apa. Nah, itu ya. Nah, dan beberapa kalau perlu tadi yang masih minus-minus tadi ya, khususnya yang sangat penting tadi dimensi ekonomi tadi. Nah, itu melalui apa? Nah, untuk meningkatkan itu melalui apa? Itu sangat penting di sini. Nah, di sini kan masih umum ya? Iya, masih umum, Prof. Perbaikan atribut gitu kan ya. Perbaikan atribut melalui apa? Itu yang harusnya FUSA lebih jelas, lebih tadi aplikatif tadi langsung bisa dilaksanakan. Ini melakukan ini. Nah, itu ya. Nah, bersifat baku ini gimana ya? Aku belum jelas nih. Jadi tidak bersifat baku itu tuh tidak saklek gitu, Prof. Artinya si atribut ini tuh kemungkinan akan berubah di lokasi yang berbeda atau di waktu yang berbeda. Berarti penelitian ini hasilnya sangat-sangat tidak bisa berlaku umum ya, tidak bisa digeneralisir ya. Kemudian sangat sensitif hasilnya. Betul, Prof. Jadi spesifik lokasi. Nah, tapi kalau membuat planning tadi, membuat roadmap berdasarkan kondisi yang atribut yang tidak baku, ini kan bahaya ya. Betul nggak? Kalau atribut-atribut yang mendasari perencanaan itu tidak baku, ya, mengikuti dinamika, nah mungkin perlu dipikirkan itu planningnya gimana ke depan. Nah, jadi memang FUSA mesti baca kelebihan dan kelemahan untuk analisis REP, kemudian analisis prospektif ya. Jadi supaya kita dari akademisi itu lebih fair. Metode yang dilakukan ini ada kelebihannya loh di sini, tapi sebenarnya ada kelemahannya juga. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami ya, FUSA ya. Jadi di saran ini tolong aplikatif. Jadi lebih detail menunjukkan bahwa FUSA benar-benar melakukan penelitian di lapangan, tahu masalahnya, sarannya benar-benar to the point ke arah hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Baik. Ya, bisa paham saya? Oke, tapi secara keseluruhan baik. Kok ini bagus, hanya ya tadi akan lebih bagus ya kalau diperbaiki. Demikian Pak Iwan, terima kasih atas waktunya. Saya kira nanti Bu saya. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Propis. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Luciana Trimo. Ya, terima kasih kepada Ketua Sidang. Ini waktu makin mendekati untuk Jumatan, kita singkat-singkat saja ya. Baiklah, untuk FUSA selamat ya, selamat ucapan dari saya. Oke, saya singkat saja ya, karena tadi sudah banyak dari Ibu Lis dan juga dari Pak Eka ya. Nah, yang saya ini coba lihat judulnya kan usaha tani ya. Betul. Tapi bahasanya agribisnis. Ya, itu agak. Nah, itu ya, jadi tolong konsisten. Kalau memang agribisnis berarti judulnya pakai kata-kata agribisnis sorghum. Demikian juga identifikasi masalah dan tujuan dan seterusnya ya, diganti dengan itu. Karena
yang saya lihat bahasanya lebih ke agribisnis. Itu ya. Tolong diperhatikan karena itu hal yang sangat vital ya. Sangat vital. Lalu yang kedua, untuk latar belakang masalah itu terlalu bertele-tele ya, terlalu bertele-tele, langsung aja masuk ke bahasan ke tabel 1.1. Perkembangan volume impor tuh ya. Nah, kasih prolog dulu sebelumnya ya soal sorghum ya, sorghum di Indonesia, langsung saja ke sorghumnya ya. Nah, setelah masuk ke sorghumnya, kemudian fenomena-fenomena terjadi untuk persorghuman atau agribisnis sorghum di Indonesia, lalu munculkan juga permasalahannya ya. Nah, betul. Setelah itu salah satu masalah yang dihadapi, ini sudah saya tuliskan di sini, nanti akan saya kirim ke Fuza ya. Itu adalah masalah di kemitraan. Fenomena kemitraan di latar belakang ini belum kelihatan. Pertajam di sini, benar nggak Fuza? Baik, Bu. Sudah begitu, ini ada kata berlanjut ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, misalkan gitu ya, permasalahan begitu dihadapi, terutama dalam hal misalkan kemitraan, baru kemudian masukkan ya, maka agar ini berlanjut, maka kemitraan ini berlanjut, maka perlu dilakukan pengembangan atau pembuatan model untuk kemitraan agribisnis sorghum. Gitu ya. Baik. Ya, tapi ngirim ke Puja bukan Norma yang dikirimnya Puja, Bu. Hehehe. Itu salah kirim email. Ini salah kirim? Ya. Ini Proflis ini judulnya. mah. Pak, ini Proflis yang masih share screen, maaf. Iya kan? Ini kan yang judulnya masih strategi pengembangan kan? Usaha tani sorghum. Iya. Maksud Kak Trisna ini Proflis, nah udah berhenti share screen. Oh gitu, iya. Nah, Baik, itu Mas sentimennya ke Pak Trisna. Oh ya, terus kemudian ini tahunnya ya, tabel tahunnya, tabel tadi berapa tuh? Tabel 1 ya. Itu judulnya perkembangan volume impor pangan ini 2017 sampai 2021 ya, tapi ini 20. Ya, kemudian sumbernya tahun 20 nih. Gimana nih? Ya udah nanti dicek lagi. Baik. Untuk menyingkat waktu ya. Pasti nanti Pak Trisna akan lama-lama ting gitu ya. Oke. Terus soal tadi sebentar akan lihat. Nanti lihat aja lah di sini ya supaya cepat ya. Di OVAR tuh kalau nggak salah tuh di OVAR itu ada salah masuk mungkin ya. Salah masuk, lihat di OVAR, coba lihat di OVAR-nya. Ini edukasi yang merah-merah, coba dibuka yang OVAR, pas ngomong di, sebentar. Nah, di OVAR-nya, di tabel 2.2. Ya, udah Bu, yang sebelah mana? Iya. Nah, itu tolong disesuaikan dengan identifikasi masalah nomor 1, misalkan. Itu akan dilihat dari variabel mana saja. Identifikasi masalah nomor 2 soal keberlanjutan itu akan dilihat dari apa saja. Terus kemudian dari kemitraan ini belum ada nih soal kemitraannya di dalam tabel operasional variabel. Ya benar nggak? Betul. Ya jadi dari agribisnis sorghumnya sendiri akan dilihat apa saja. 1 itu belum dilihat, belum ada di sini. Kemudian soal kemitraannya itu sendiri belum ada. Terus keberlanjutan ini ya, ini tolong terus di paling atasnya ya, itu dilihat dari dimensi apa aja, ini sudah ada tapi tolong diperjelas. Ya itu yang belum itu ya, yang belum ada. Tolong dicek ulang. Sebentar ya, sebentar. Ini ada gangguan sedikit. Oke. Ini. Iya. Ini udah ada ngingetin Jumatan nih. Ada yang bisikin Jumatan ini saya udah ini. Aduh jadi ibu teh gugup ya kalau udah Jumatan gini. Ini nih. Yang halaman 25. Halaman 25. Ya sudah Bu. Halaman 25 tentang penerapan teknis budidaya.
pengendalian hama penyakit, pemanfaatan dan pengelolaan limbah ya. Ini semua masuknya kan ke teknologi kan? Bener nggak? Maksudnya ke teknologi, ke halaman berikutnya. Nah, coba nanti dipikirkan lagi lah ya, nggak usah dijawab sekarang. Baik, Bu. Maksudnya ke dimensi teknologi, ya. Kemudian tadi soal kemitraan yang Ibu Li singgung-singgung, itu seharusnya bisa dimasukkan bagaimana existingnya itu di bab 4. Di bab 4 itulah justru bicara soal existingnya. Coba dibuka di halaman berapa tuh? Bab 4. Ya, sudah Bu. Halaman apa itu judul babnya? Pelaksanaan pengembangan. Nah, seharusnya isinya bukan pelaksanaan pengembangan, tapi itu adalah identifikasi masalah nomor 1. Jadi bagaimana berjalannya atau pelaksanaan kemitraan petani sorghum dengan para mitranya. Kemudian masukkan di dalamnya seperti yang Ibu Lis tadi katakan, ceritakan. Gitu ya? Baik. Nah, iya, di sini sudah Ibu semua tuliskan, udah di ini supaya lebih dimengerti ya. Yaudah gitu sajalah ya, tapi selamat untuk Saudara Fusa, ini sudah bagus ya. Hasilnya juga bagus, hanya tinggal susunannya dan kemudian perbaiki kalimatnya yang rancu. Banyak yang rancu sudah Ibu kasih tanda. Nanti Ibu sharekan hari ini. Baik, Bu. Ya, Terima kasih. itu saja. Iya, begitu saja Ketua Sidang. Terima kasih karena ini sudah menjelang untuk Jumatan. Terima kasih. Pak Trisna, mangga. Iya, makasih Bu Lucy. Oke. Pak Iwan. Langsung aja saya kali ya. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Lis, Pak Eka dan Bu Lucy atas saran dan masukannya juga dari teman-teman mahasiswa. Puja, tolong dibikin matriksnya, kan Puja ngerekam ya. Kemudian nanti kita perbaiki yang bisa Puja lakukan, nanti kita diskusi lebih lanjut untuk penyempurnaan tesisnya ya, secepatnya. Baik. Kita bisa selesai semester ini. Mungkin itu aja, Pak Iwan. Pak Iwan udah pergi Jumatan. Ini masih on. Pak Iwan, mangga. Baik. Atas Berubah. Makasih Kang Tris, Bu Luciana Trimo, terima kasih. Puja tadi yang menjadi catatan khusus dari Ibu Lis ya tentang kemitraan yang masih minim itu. Baik, Pak. Ya, jadi ambil referensi apa mekanisme kemitraan yang ada menurut referensi, kemudian uraikan kondisi existingnya, siapa melakukan apa hak dan kewajibannya, itu mungkin ya Baik. Masih kurang. Saya sudah disampaikan secara lisan, tetapi belum disajikan secara tertulis. Ya. Kang Misbah. Oke. Kantun propolis datang ngasih nilai. Biasa aja. Dapat bikin tuh nilai iya nya, sebentar wisnya. Iya, Mangga. Di WA rata-rata akhir aja. Sudah Pak Misbah. Sambil menunggu perhitungan nilai, sidang untuk sementara diskor. Fusa udah Ibu kirim, itu koreksian Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Kang Iwan. Pak Iwan. Ya.
Upami teu acan pengumuman angka Pak Samuel Nabu hiji Oh iya, oke ya. di kantor ngulang ieu we angkat heula. Oke, iya. Atau sekedap Pak, kedap balik dikintun. Udah Kak, saya udah masuk Kak. Kedap dikintun Pak. Nilai akhir aja Kang Misbah dulu, Kak. Siap. 8352. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sidang kembali dibuka ya. Setelah menghitung penilaian ujian naskah tesis ini baik dari pembimbing maupun dari penelaah, Saudara Puja mendapatkannya 83,52. 52. Dan jika di huruf mutukan nilainya A dan Saudara Puja dinyatakan lulus dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dengan catatan tadi dari tim penelaah maupun dari tim pembimbing. Baik, terima kasih kepada tim penelaah maupun tim pembimbing dan juga kepada teman-teman mahasiswa dan Kang Misbah. Dengan mengucapkan hamdalah, sidang ujian naskah tesis Saudara Puja dinyatakan selesai. Selamat Puja ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Puja. Izin pamit. Terima kasih Prof. Lis. Krisna, Baik selamat. Kak. Ya, Dulu Kang sih. Iman pamit. Enggak. Izin Pamit, lagi ya. Izin. Waalaikumsalam. Sam. Kumaha euy. Siap. Acah. Orang keur siap-siap ya. Siap naon? Tuh, Di mana PPT-nya eta? di rumah Pak Trisna. Oh, Aduh, Nah. ngeblur kameranya butut. Sok lah, makalasan nih. Kayak join weh. Siap. Tamu kecak gede orangnya. Oke lah, aman. Mbak Norma makasih ya, Mbak Norma. Ya, selamat ya. Nah, Menorma selamat. Kemarin UP. Maaf Iya, nggak bisa nonton. makasih. Nah, nanti Samuel semangat ya. Lancar. Iya, makasih Mak. Aku live ya. ya. Yuk.